mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama sekali dalam perdagangan. Peranan perdagangan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan. Dan seterusnya dari pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Nah, pengangkutan sendiri memiliki pengertian pada pasal 466 KUHD yang berbunyi, pengangkutan adalah barang siapa yang baik dengan persetujuan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan suatu perjanjian yang lainnya, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya ataupun sebagian melalui lautan. Nah, dalam pengangkutan juga harus memenuhi unsur, antara lain yang pertama ada sesuatu yang diangkut, yang kedua ada kendaraan sebagai alat angkut, dan yang ketiga ada tempat yang dilalui oleh alat angkut. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai perjanjian pengangkutan. Nah, pada hukum perjanjian, pengangkutan dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang atau penumpang. Nah, dengan perjanjian, maka pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke tempat tujuan, sedangkan pihak pengirim barang dan penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengangkutan. Nah, syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dan tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban kesalahan adalah bahwa orang yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah orang tersebut pihak yang dirugikan atau penggugat. Nah, unsur-unsurnya terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata. Yang pertama, adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat. Yang kedua, perbuatan tersebut dapat dipermasalahkan kepadanya. Dan yang ketiga, adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam hukum pengangkutan. Nah, yang pertama ada prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga. Berdasarkan prinsip pada pasal 468 KUHD. Dan yang kedua, prinsip pertanggungjawaban mutlak. Prinsip ini terdakwa selalu bertanggung jawab terlepas dari ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang salah. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yaitu adanya suatu hal tertentu atau pembatasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha atau pengangkut. Dan yang keempat, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip bahwa tidak selalu ada tanggung jawab hanya diketahui dalam transaksi yang sangat terbatas dan konsumsi yang terbatas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.